Tuhan sertamu, dan sertamu juga Injil Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 16 ayat 7 sampai 11. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para pencinta kerahiman ilahi, hari ini menurut pesan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina, bawalah jiwa-jiwa orang yang tidak beriman, mereka yang belum mengenal Allah, bawa mereka ke mata air kerahiman ilahi. Sebagai dasar kitab suci, kami pilih kitab kebijaksanaan dan Injil Santo Yohanes yang tadi baru saja kita dengar. Dan kami merumuskan judul permenungan ini dengan kalimat begini. Baca syair, kenal pengarangnya. Melihat lukisan, temui sang pelukisnya. Sebelum kita masuk permenungan ini, kita akan tepuk kerahiman ilahi dulu. Supaya hati kita gembira, dipenuhi dengan damai Tuhan, kita bisa mengikuti permenungan tentang firman-Nya. Tepuk kerahiman ilahi. Masih ingat ya? Tepuk kerahiman ilahi. Y, E, A, Yesus, engkau andalanku, yes. Sekali lagi, tepuk kerahiman ilahi. Y, E, A, Yesus, engkau andalanku, yes. Satu kali lagi, lebih cepat dan lebih keras lagi suara kita. Tepuk kerahiman ilahi. Y, E, A, Yesus, engkau andalanku, yes. Terima kasih, kita sudah tepuk untuk Tuhan Yesus. Adalah kitab kebijaksanaan bab 13. Menyatakan bahwa Sang Khalik, Allah pencipta, adalah seniman. Seniman yang mengatur dunia. Pengarang
yang menulis syair-syair tentang kehidupan. Sang Khalik itu dapat dikenal melalui karya-karya seninya yang mengagumkan. Oleh karena itu, kitab Kejadian, kitab kebijaksanaan memberi cap tolol kepada orang-orang yang punya pengetahuan tinggi dan pengetahuan yang luas, sampai mereka dapat mampu menyelidiki jagat raya, tetapi mereka tidak sampai mengenal penguasa jagat raya itu. Bahkan kitab kebijaksanaan mengatakan bahwa mereka akan celaka kalau mereka menaruh harapannya kepada buatan tangan manusia. Adalah Yohanes dalam Injilnya bab 16 ayat 7 sampai 11 yang tadi kita baca, mengingatkan kita akan janji Yesus. Yesus berjanji akan mengirim penolong. Kalau ia kembali kepada Bapa, dia akan kirim seorang penolong. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Kata Yesus, kalau penolong itu datang, dia akan menginsyafkan dunia tentang dosa. Karena dunia dan manusia tidak percaya kepada Allah. Sikap tidak percaya ini justru menghancurkan hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Pada akhirnya manusia menjadi keras hatinya. Dan kekerasan hati ini sangat berbahaya. Karena apa? Kekerasan hati itu membuka lebar-lebar pintu. Pintu bagi iblis untuk masuk. Iblis akan menipu manusia, memperdaya manusia, dan menjerumuskannya. Dan para pencinta kerahiman ilahi, mari kita lihat. Manusia yang sudah kena tipu daya iblis akan menghalalkan dosa-dosa yang lain. Pembunuhan dihalalkan. Perzinahan dihalalkan. Penyembahan berhala dihalalkan. Korupsi dihalalkan. Penindasan manusia dihalalkan. Saudara-saudari, sungguh kita mesti paham dan mengerti bahwa dosa tidak percaya atau sikap hati tidak percaya adalah kejahatan yang sangat serius. Pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan Yesus meminta Santa Faustina supaya pada hari yang keempat ini kita membawa jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwa yang tidak beriman ini, jiwa-jiwa yang tidak mengenal Allah ini ke mata air kerahiman ilahi. Menurut catatan Santa Faustina, Tuhan Yesus memikirkan masa depan orang-orang ini pada waktu dia menderita sengsara dengan amat pedih. Tuhan Yesus sangat ingin supaya orang-orang yang tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah ini, mereka mesti sadar betapa bahagianya
orang-orang yang percaya kepada Allah, dan betapa bahagianya orang-orang percaya itu dicintai, dikasihi oleh Allah. Tuhan Yesus sangat ingin supaya orang-orang yang tadinya tidak beriman, yang tadinya tidak percaya, pada akhirnya akan menyanyikan kerahiman ilahi sepanjang masa. Saudari-saudara, coba kita bayangkan. Jikalau orang-orang yang tadinya tidak beriman, tidak mengenal Allah, berbalik dan percaya kepada Allah, maka terjadilah persatuan manusia dengan Allah. Dan setelah manusia bersatu dengan Allah, pelan-pelan tetapi pasti keluarga Allah yang merangkul seluruh bangsa manusia akan semakin terwujud di bumi ini. Dan dengan demikian, persahabatan manusia dengan Allah menjadi semakin lebar, menjadi semakin luas, dan merangkul seluruh bangsa manusia masuk di dalam keluarga Allah. Amin. Salam kerahiman ilahi.